Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji kita kitab Taisirul Khalaq yang insyaallah akan dibahas dua bab sekaligus, yakni bab berkaitan dengan al-hiqdu dan hasud, iri dengki. Namun sebelum itu, seperti biasa kita bacakan suratul Fatihah untuk musannif kitab, untuk kedua orang tua kita, untuk guru kita, saudara-saudara kita, untuk kaum muslimin muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya, rahmatnya, kasih sayangnya, perlindungannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya benar benar iya pasti nanti salatan mustaqim salatan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka di bab al-hiqdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-hiqdu ay hada utawi iki iku al-hiqdu bab kang menerangake unek-unek perasaan dendam. Huwa utawi al-hiqdu iku itmarusu menyimpan kejelekan wal hirsulan keinginan alal idai untuk berbuat jelek. Jadi hikdu itu menyimpan kejelekan dan keinginan untuk berbuat jelek. Wasababuhu tawi sebab al hikdu iku al ghadabu marah, nesu. Sebab dengki atau sebab unek-unek itu ya perasaan marah kepada seseorang, akhirnya kita mengunek-uneki ya, punya perasaan grundel kepada seseorang itu. Wayat ba'uhulan ngetotake itu mengiringi hu ing al hikdu, wayat ba'ulan mengiringi hu ing al hikdu apa samanu khisalin 8 perilaku maharamatin kang diharamake. Jadi kalau kita punya perasaan al hikdu, perasaan dendam, maka ada 8 perilaku yang menyertai kita gitu. Muharramatin yang diharamkan. Apa aja? Wahya utawi samanu khisalin muharramatin iku siji hasadu, perasaan hasad, iri, dengki al mahwudi alaih kepada orang yang diunek-uneki. Jadi kalau kita punya perasaan dendam atau unek-unek, biasanya yang menyertai kita itu ya perasaan dengki, iri kepada orang yang diunek-uneki. Yang kedua wasyamatatu, dan merasa senang bimusibatihi kelawan musibahe mahkut alaih, ya senang aja kepada musibah yang diterima oleh orang yang diunek-uneki. Wahajruhu lan menengake wa intawadada, meskipun menyukai atau mencintai man ing mahkut alaih, mahkut alaih ke seseorang. Jadi maksudnya gini, misal si A sama si B, si A itu punya unek-unek sama si B, maka si B meskipun punya rasa suka kepada si A dalam artian sering berbuat baik, maka si A ini akan mendiamkan atau bahkan malah menjauhi. Nah, perasaan ini yang biasanya menyertai kepada orang-orang yang memiliki perasaan unek-unek, memendam rasa dendam gitu ya. Jadi ini enggak baik juga. Jadi kalau teman-teman punya perasaan dendam atau perasaan yang tidak enak, unek-unek, gundul, silahkan diomongkan saja, karena nanti 8 sifat ini akan menyertai kalau misalnya kita masih menyimpan perasaan dendam, perasaan yang tidak baik. Kemudian tingkah atau perilaku yang keempat, wal i'radu, dan memalingkan anhu saking mahkut, istisghoron krana nyepelekake lahu marang mahkut. Jadi orang yang punya perasaan unek-unek itu biasanya juga akan mendiamkan, memalingkan, menjauhi dan meremehkan orang-orang yang diunek-uneki. Watakalumu, dan membicarakan fihi yang dalam mahkut alaih. Mahkut alaih itu orang yang diunek-uneki. Watakalumu, lan membicarakan fihi kepada mahkut alaih bil fahsyi kelawan kejelekan, kahutiya bihi kayata ngrasani gosip. Jadi membicarakan orang-orang yang diunek-uneki gitu, kealawan, keburukannya.
wa ifsya'u dan menyebarkan sirruhu rahasianya wa muhakatuhu lan niroake istihzaan guyune krana guyu atau mencemooh lah istilahnya bihi kelawan mahkut alaih. Jadi juga mencemooh menertawakan mahkut alaih. Wa idza'uhu dan menyakiti bima kelawan barang yuklimu kang menyakiti badanuhu ing awake mahkut alaih. Jadi perilaku yang ke-8 itu menyakiti badannya, bahkan sampai menyakiti badannya. Waman dan mencegah hakohu haknya dan mencegah haknya. Jadi tidak cuma menyakiti badan tapi juga mencegah haknya. Ka'alla yaqdiyahu, seperti tidak membayarkan atau tidak mengganti, tidak membayarkan dainahu, utangnya atau hutangnya. Jadi perilaku yang ke-8 yang biasanya mengiringi kepada orang yang memiliki unek-unek gitu ya, yaitu menyakiti badan orang yang diunek-uneki dan tidak membayarkan hak-haknya, seperti tidak membayar hutang-hutangnya. Maka bahaya sekali ini al-hiqdu, perasaan dendam. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman sekalian, kalau punya perasaan grundel, perasaan tidak enak, unek-unek, silahkan diomongkan secara langsung. Sering saya katakan, kalau misalnya memang tidak bisa ngomong secara langsung, misal A sama B punya kasus itu saling unek-unek, kalau misalnya memang tidak bisa ngomong tetap muka langsung, ya melalui si C, melalui orang lain. Intinya perasaannya tidak dipendam secara terus menerus sehingga menimbulkan penyakit. Penyakitnya apa ya? 8 perilaku ini yang diharamkan. Apalagi kok sampai wa ida'uhu bima yu'limu badanahu, itu enggak boleh. Wa mimma lan saking barangnya dulu kang nuduhake ing ma ala dzambil haqqi ing atase kejelekan atau keburukan al hikdu atau unek-unek. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mencela atau istilahnya menunjukkan keburukan al-hiddu gitu ya. Al-mu'minu utawi wong kang mukmin, orang yang beriman, laisa ora ana sapa wong mukmin bi hukutin kelawan perasaan unek-unek. Jadi orang mukmin itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia tidak memiliki perasaan dendam dalam hatinya kepada siapapun. Itu. Jadi orang kalau memiliki perasaan dendam, itu berarti imannya masih belum kuat. Maka dari itu teman-teman, sama seperti yang saya sarankan sebelum-sebelumnya, kalau punya masalah silahkan diomongkan. Kalau tidak bisa ngomong langsung, silahkan pilih melalui perantara. Apalagi kalau teman-teman punya masalah teman kamarnya gitu ya, teman entah si A kurang bersih, si B kurang menjaga kebersihan, si C misalnya kurang rapi atau terlalu sombong dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang tak bisa diomongkan secara langsung, silahkan melalui pembina asrama, guru BK atau guru-guru yang lainnya. Nanti omongkan supaya perasaan-perasaan itu tidak tumbuh dan tidak malah tambah membebani dan memberikan penyakit hati gitu ya. Itu aja teman-teman sekalian yang berkaitan dengan itu. Kemudian kita lanjut ke al-hasad. Hasad itu dengki, iri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayhada utawi iku al-hasadu, hasud perasaan iri, perasaan dengki. Secara bahasa ya hasad ya hasud gitu. Dengki, iri. Kemudian secara istilah itu apa? Menurut kitab ini, kitab Taisirul Qalaq, huwa utawi al-hasad iku tamanni, pengen atau arep, zawalin nikmah, ilangnya nikmat, anil ghairi saking wong liya. Jadi perasaan hasud atau perasaan iri dengki itu apa? Perasaan yang menginginkan hilangnya nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Wa amma tamanni lan ana pun utawi keinginan mislima sepadane barang lil ghairi marang liyane, fayusamma mongko dijenengi hibatan, hibtoh gitu ya. Jadi kebalikannya dari hasud adalah ghibtoh. Kalau hasud tadi pengen menghilangkan nikmat yang telah diterima oleh orang lain, nah kalau ghibtoh itu pengen mendapatkan nikmat yang sama, tentu dengan cara yang benar.
Kalau hasud kan tadi dengan cara menghalangi atau bahkan menghilangkan. Walaisat lan ora ono apa ghibtah bimatmu matin iku bimatmu matin kelawan celaan, bal bahkan hiya utawi ghibtah iku matlubatun diperintah. Jadi kalau ghibtah itu diperintah, bukan tidak boleh tapi diperintah. Kenapa ya? Karena fastabiqul khairat. Kalau si A dapat nikmat ini, nikmat ilmu yang bermanfaat misalnya, maka kita juga pengen dapat nikmat dengan cara yang baik. Itu kan berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Li'annaha karena sesungguhnya hibtoh iku sababun sebab liktisa bil khisal marang ngasilake piro-piro tingkah alhamidah kang terpuji. Jadi dengan hibtoh itu akan menimbulkan perilaku-perilaku yang terpuji. Walida dan karena arahi dan karena itu qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukminu ta wong mukmin iku yaghbito memiliki sifat ghibtoh, gemar, menyukai, mencintai atau memiliki keinginan untuk mendapatkan hal yang sama dengan cara yang baik. Wal munafiqu lan wong munafik iku yahsudu duweni perasaan hasud. Hasud itu apa tadi? Mencegah, menghilangkan nikmat atau apa-apa saja yang didapat oleh orang lain karena iri, dengki. Wasbabu utawi sebab-sebab wa asbabul hasadi utawi sebab-sebab hasad iku salah satu ono telu. Al awalu kang kaping awal bu'dul mahsudi, membenci kepada orang yang dihasuti. Jadi ada hasid orang yang memiliki sifat hasud, ada mahsud orang yang dihasuti. Nah, sebab yang pertama adalah bu'dul mahsud, membenci orang yang dihasuti. Li fadilatin karena fadilah dhaharat yang terlihat, atau fadilah itu keutamaan, dhaharat yang terlihat minhu dari mahsud, au nikmatin atau nikmat sakoha yang didapat oleh mahsud. Jadi yang menyebabkan hasad atau perasaan dengki yang pertama itu adalah karena rasa benci kepada orang yang dihasuti. Kenapa? Karena memiliki keutamaan atau nikmat yang terlihat atau yang tidak dimiliki oleh hasid, orang yang memiliki sifat hasad. Sapa Allahu Allah ilaihi marang mahsud. Ini ternyata lanjutan. Saya ulangi. Au nikmatin utawa nikmat sakoha kang nekake apa nikmat sapa Allahu Allah ilaihi marang mahsud. Astani utawi kang kaping pindho. Tawafuku iku tawafuku ngungguli atau lebih unggul al mahsud wong kang dihasuti fil fadli ing dalam keutamaan bihaitu kelawan sekirane ya jizu keapesan al hasid sapa al hasid wong kang hasud anil wusuli ing atase anil wusuli saking mencapai atau mencapai ilahi marang fadl. Ini yang pertama itu kan tadi karena merasa tidak senang atau membenci karena orang lain punya keutamaan. Nah, yang kedua adalah karena merasa orang lain itu punya keunggulan dan orang yang memiliki sifat hasad ini tidak bisa mengungguli, tidak bisa melewati atau tidak bisa mencapai hal yang sama. Itu yang kedua. Wasalih, dan yang ketiga suhu iku suhu pelit al hasidu wong kang duweni hasud bil fadail kelawan keutamaan fayahsudu mongko hasud kulluman kepada seseorang nalahu yang mendapatkan khairun kebaikan. Jadi yang ketiga adalah karena merasa pelit kepada keutamaan yang dia peroleh. Jadi, akhirnya menimbulkan perasaan dengki kepada orang-orang yang memperoleh kebaikan juga gitu ya. Merasa kikir terhadap kelebihan atau keutamaan yang dimiliki, kemudian akhirnya ia merasa hasud terhadap seseorang yang memiliki kelebihan itu juga gitu. Walladzi yudhibul hasada utawa walladzi yudhibul hasada
Walladzi yudhibul hasada utawi kang ngilangake hasad atau hasud minal qulubi saking hati. Jadi ini tips menghilangkan hasud dalam hati. At-tamassuku berpegang teguh bitini kelawan agamane Allah gitu ya. Jadi berpegang teguh pada agama itu supaya hasud atau hasad hilang dari diri kita. Wal mulahadhati lan kelirik ma barang fil hasadi ing dalam hasad minad dorori saking bahaya. Jadi melihat bahwasanya hasud ini punya akibat yang sangat bahaya. Ya kenapa enggak? Ya bagaimana tidak bahaya gitu. Dengan hasud nanti bisa menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, iri, dengki akhirnya menghilangkan nikmat, kemudian bisa tindak kriminal bahkan. Waridho dan ridho bil qada'i kelawan qada'i Allah wal qadari lan qadari Allah. Jadi dengan menerima atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, takdir Allah kepada kita, insya Allah hasud atau perasaan hasad itu hilang dari kita. Jadi kalau perasaan tidak menerima atau enggak qanaah itu akan menimbulkan hasud. Di misal tetangga kita beli mobil, kita merasa iri karena kita tidak diberi kemampuan untuk beli mobil. Nah, ini sebenarnya susah teman-teman sekalian, termasuk saya gitu ya. Susah banget. Jadi sama-sama kita belajar untuk supaya tidak punya perasaan iri, perasaan dengki gitu ya. Wa mimma lan saking barang waroda kang tumeka apa ma fi dzambil hasadi ing dalam celaan atau keburukan sifat hasad. Qalu nabi sabdane Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hasadu utawi hasad iku yakulu mangan sapa hasad apa hasad al hasanat ing kebaikan-kebaikan kama kaya to olehe takulu mangan annaru api al khotoba ing kayu bakar. Jadi perasaan hasud itu memusnahkan kebaikan seperti membakarnya api, seperti api membakar kayu bakar. Ya, jadi hasud itu bisa memusnahkan kebaikan-kebaikan. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya boleh berhasad kecuali dua hal, la hasada illa fisnatain, rojulun atahullah mala fasuliti, ya kurang lebih nasnya seperti halakatu fil haq. Jadi intinya hasad itu dibolehkan hasad yang dibolehkan itu dua hal, yakni seseorang yang diberikan keutamaan oleh Allah berupa harta kemudian diinfakkan, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, lafal-lafal ini, hasad ini yang dimaksud adalah hasad supaya saling berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hasad dalam artian menghalangi perintah atau menghalangi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang lain, akan tetapi maksudnya adalah fastabiqul khairat. Jadi merasa senang dan merasa keinginan supaya kita juga merasakan hal yang sama. Jadi misalnya si A punya harta banyak kemudian menafkahkannya 1.000 gitu ya. Ya kita tidak mau kalah, kita akhirnya menafkahkan 2.000. Kalau si A 3.000, kita 4.000 dan gitu seterusnya. Akhirnya yang terjadi adalah bukan hasad, bukan menghilangkan nikmat, bukan malah menghalangi mereka sedekah, bukan, akan tetapi ada berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dalam hal ini sebenarnya hadis itu tadi ya kurang lebih nasnya seperti itu ya, silakan teman-teman carikan sendiri, saya lupa. Itu sebenarnya bermakna ghibthah, supaya orang lain itu merasa senang dan akhirnya berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hasad dalam artian menghalangi supaya orang lain tidak melakukan hal atau tidak mendapatkan nikmat gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kita sama-sama belajar. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua menjalankan apa-apa yang telah kita
diperoleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.